Kita ketemu lagi dalam kuliah Fisika Matematika 2. Kali ini kita akan membahas tentang integral Fourier. Selamat mengikuti. Kita tinjau suatu bentuk deret Fourier adalah bentuk seperti ini. A0/2 ditambah sigma dari AN cos NP per L kali X ditambah sigma Bn sinus NP per L kali X dengan nilai koefisien Fourier-nya AN sebesar ini, kemudian Bn sebesar ini. Sekarang kalau kita tinjau, kita tulis suatu bentuk frekuensi omega n sama dengan NP per L, maka bentuk deret Fourier-nya diperoleh menjadi seperti ini. Fungsi X sama dengan A0/2 ditambah sigma AN cos omega NX ditambah sigma Bn sinus omega NX. Sekarang kalau kita tinjau, kita tulis ulang menjadi bentuk dengan lengkap, semua koefisien Fourier-nya kita masukkan, maka kita mendapatkan bentuk seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita cek nilai delta omega sama dengan omega n plus 1 dikurang dengan omega n, itu sama dengan n ditambah 1 kali pi per L dikurang NP per L sama dengan pi per L. Maka kita peroleh 1/L sama dengan delta omega dibagi dengan pi. Jadi kita dapatkan bentuk fungsi X-nya menjadi, kita tulis ulang menjadi seperti ini. Maka kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Sekarang kita tinjau, kalau L-nya menuju tak terhingga, maka delta omega sama dengan pi per L tak terhingga itu menuju ke 0. Dan bentuk sigma omega n dari 1 sampai tak berhingga dengan delta omeganya menuju 0, maka ini adalah bentuk dari integral dengan dw. Nah, kita tinjau dari definisi integral di kalkulus. Jadi kalau kita melihat A sama dengan integral dari fungsi X dx dari A sampai B, maka kita dapatkan adalah bahwa ini adalah penjumlahan dari A1 ditambah A2 ditambah A3. Jadi kita dapatkan bentuk seperti ini, maka jumlah A1 tambah A2 tambah A3 ini adalah sigma dari 1 sampai 3 fungsi X dikali dengan dx ini. Coba kita lihat kalau delta X-nya ini, selang antara ini semakin kecil, maka ini akan menjadi bentuknya bentuk integral fungsi X dx di integral dari A sampai B itu sama dengan bentuk dari sigma. Atau sebaliknya, bentuk sigma adalah bentuk integral fungsi X dx. Demikian juga dengan ke arah bentuk ini tadi, bahwa ini adalah bentuk dari integral. Jadi kita peroleh, kalau kita tulis ulang lagi, maka bentuk fungsi X yang seperti ini, kita perhatikan bahwa ini yang pertama ini menuju 0 karena L-nya tadi tak terhingga. Jadi bagian sini sama dengan 0. Bagaimana dengan bagian sini? Dengan bagian sini kita lihat bahwa pertama bentuk sigma ini akan berubah menjadi bentuk integral dengan delta omega ini berubah menjadi d omega. Ya. Maka kita dapatkan bentuknya menjadi seperti ini.
Jadi kita peroleh fungsi X itu sama dengan seperti integral dari 0 sampai tak berhingga cos omega X dikali dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fungsi V F cos omega V dV ditambah sin omega X integral dari minus tak hingga sampai tak hingga fungsi V sin omega V dV kurung siku d omega. Ini kalau ini kita tulis sebagai A omega, koefisien A omega, dan ini kita tulis sebagai koefisien B omega, maka kita peroleh bentuk seperti ini, bahwa fungsi X sama dengan integral dari 0 sampai tak berhingga A omega cos omega X ditambah B omega sin omega X d omega. Maka ini adalah bentuk integral Fourier dengan koefisiennya adalah A omega sebesar ini, kemudian B omega adalah integral ini. Jadi ini yang dinamakan dengan bentuk integral Fourier dengan A omega sebagai koefisien Fourier-nya dan B omega sebagai koefisien Fourier-nya. Oke, kita lanjut dengan latihan soal. Cari bentuk Fourier integral dari fungsi X sama dengan 1 jika harga mutlak X lebih kecil dari 1 sama dengan 1 dan fungsi X sama dengan 0 jika harga mutlak X lebih besar dari 1 sama dengan 0 tadi. Oke, pertama kali kita gambarkan dulu sketsanya, maka kita peroleh sketsanya adalah seperti ini. Jadi ini fungsi X sama dengan 1 jika harga mutlak X lebih kecil dari 1, ini artinya nilai X antara minus 1 sampai 1, nilai fungsinya sama dengan 1. Jadi nilai X antara minus 1 dan 1, fungsi X-nya bernilai 1 ini. Dan kemudian fungsi X sama dengan 0 jika harga mutlak X-nya lebih besar dari 0. Artinya X lebih kecil dari minus 1, nilai fungsi sama dengan 0 ini. Kemudian X lebih besar dari 1, nilai fungsinya sama dengan 0 ini. Jadi kita dapatkan ini adalah sketsanya. Bagaimana dengan mencari fungsi Fourier integralnya? Maka yang pertama kali kita adalah mencari nilai koefisien A omeganya sama dengan seperti integral dari min tak hingga sampai tak hingga fungsi V cos omega V dV. Jadi kita dapatkan di sini sama dengan seperti integral dari minus 1 sampai 1 karena nilai X, fungsi X-nya sama dengan 1 cos omega V dV. Maka ini kita dapatkan adalah sin omega V per pi omega antara minus 1 sampai 1. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 2 sin omega ditambah pi omega. Maka kita dapatkan, kita cari juga nilai koefisien B omega sama dengan 1 per pi integral dari minus 1 sampai 1 sin omega V dV. Ini adalah 0, sama dengan 0. Jadi kita sudah dapatkan nilai koefisien A omega dan B omega, maka kita tinggal menuliskan bentuk Fourier integralnya sebagai berikut. Jadi jawabannya adalah bentuk Fourier integralnya adalah fungsi X sama dengan 2 per pi integral dari 0 sampai tak hingga cos omega X sin omega per omega dw. Ini adalah jawabannya. Oke, sebagai latihan, coba cari bentuk Fourier integralnya dari fungsi X sama dengan 1 jika nilai X-nya antara 0 dan 1. Kemudian fungsi X sama dengan 0 jika nilai X-nya lebih besar dari 1.
Pertama kali tentunya kita harus gambarkan dulu sketsanya supaya kita tahu apakah ini fungsi periodik atau tidak. Maka kita dapatkan sketsanya adalah seperti ini. Jadi untuk nilai X antara 0 dan 1, fungsinya sama dengan 1. Jadi antara X-nya 0 sampai 1, nilai fungsinya adalah 1 ini. Oke. Kemudian untuk X lebih besar dari 1, nilai fungsinya 0. Maka untuk X lebih besar dari 1 ke sana, nilai fungsinya 0. Ini adalah bukan fungsi periodik ini. Belum menjadi fungsi periodik. Jadi untuk menyelesaikannya, kita harus membuat tambahan grafiknya agar menjadi fungsi periodik. Maka yang pertama adalah seperti ini. Jadi kita tambahkan grafiknya menjadi seperti ini. Maka ini menjadi fungsi kosinus, Fourier kosinus integral, atau fungsi genap, ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita buat seperti ini. Nah, ini menjadi fungsi ganjil. Jadi, Fourier sinus integral. Nah, coba kerjakan dulu untuk kalian yang nomor induk mahasiswanya ganjil, mengerjakan yang Fourier kosinus integral, dan kemudian untuk yang bernomor NIM-nya genap, kerjakan Fourier sinus integral. Coba silakan di pause dulu video ini, kerjakan, saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soal latihan ini. Ya, silakan. Selanjutnya adalah tugas untuk kalian kerjakan di rumah dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah tugasnya, ada 2 nomor. Pertama, kalian gambarkan dulu sketsa fungsinya ya. Kemudian cari bentuk Fourier integralnya. Kalian lihat apakah ini menjadi Fourier integral cos atau Fourier sinus ya. Kemudian jika kalian sudah membuat 2 soal ini dan kalian mau latihan sebagai soal pengayaan, kalian coba lihat dari buku Erwin Kreyszig, Problem Set 11.7 halaman 517. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai ketemu.